Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang terdiri dari Rian Gifari Ahbar, Samudra Putra Yulan, Dinda Putri, Ailsa Agnes Syahada, Ermaida Nur Aini, Lisa Aprilianti, Muhammad Reza Saifullah, Friska Aulia, Wahida Hairani, dan Warda Diah Humaira akan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam beberapa soal beserta jawabannya. Berikut penjelasannya. Pertama, apa saja dasar hukum akad musyarakah? Yang pertama itu Al-Quran, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 yang artinya, maka mereka berserikat pada sepertiga, dan terdapat pada Quran Surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua itu ada Al-Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga itu ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat beberapa elemen. Yang kedua, buatlah skema akad musyarakah. Skemanya ada di dalam PowerPoint-nya ya. Skema pembiayaan al-musyarakah. Yang pertama itu ada nasabah yang pemilik dana bisa, dan juga di sini pengelola usaha yang artinya mitra aktif gitu. Nah, ada juga bank syariah sebagai mitra pasif yang hanya memberikan dananya gitu. Dia tidak berkontribusi dalam usahanya gitu. Mereka itu melakukan akad. Nah, mereka itu melakukan proyek usaha yang dimana jika mendapatkan keuntungannya itu dibagi hasil sesuai kesepakatan saat akad. Misalkan nasabah itu 30%, nah bank syariah itu 70%, berarti saat mendapat keuntungan dan saat bagi hasilnya itu keuntungan nasabah itu hanya dapat 30% dan bank syariah itu mendapat keuntungan 70%, seperti itu. Jelaskan pengertian akad musyarakah mutanakisah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 8 tahun 2000, yaitu musyarakah mutanakisah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah. Musyarakah mutanakisah digunakan untuk membiayai modal kerja atau membiayai aset antara kedua belah pihak, yang kemudian akan mengurangi hak kepemilikan kedua belah pihak dan salah satu pihak bertambah hak kepemilikannya. Yang selanjutnya, apa prinsip bagi hasil dari akad musyarakah? Musyarakah juga dapat diartikan penyerahan atau equity participation yang artinya akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha di mana pendapatan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jelaskan jenis-jenis akad musyarakah. Yaitu ada dua, yaitu musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad, yaitu jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, yaitu terdapat dalam PSAK nomor 106 paragraf 4. Contohnya, mitra A dan mitra P yang melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masingnya itu 20 juta. Maka sampai akhir masa akad itu syirka modal mereka masing-masingnya itu tetap 20 juta gitu.
Nah, yang kedua itu ada musyarakah menurun atau disebut juga sebagai musyarakah mutanakisah. Adalah musyarakah yang mempunyai ketentuan bagian modal salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra yang lainnya, sehingga bagian modal akan mengalami penurunan dan pada akhir akad mitra lainnya akan menjadi pemilik penuh atas usaha tersebut. Contohnya itu mitra A menanamkan 50 juta dan mitra B menanamkan 20 juta. Seiring dengan berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal dari mitra B sebesar 20 juta akan beralih kepada mitra A dengan melalui pengalihan secara bertahap. Yang selanjutnya, jelaskan perbedaan antara musyarakah menurun dengan musyarakah permanen. Perbedaannya terletak pada ketentuan penyertaan dana oleh mitra usaha, di mana akad musyarakah menurun, bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga pada suatu saat kepemilikan atas usaha dapat didapati oleh satu pihak saja. Sedangkan akad musyarakah permanen itu penyertaan dana oleh mitra usaha selalu tetap hingga berakhirnya akad. Yang selanjutnya adalah jelaskan dua cara pembagian hasil musyarakah. Yang pertama, bagi laba atau profit sharing. Profit sharing merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, pendapatan atau revenue sharing. Revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang selanjutnya, PSAK nomor berapakah yang menjelaskan mengenai tentang akad musyarakah. PSAK 106 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi akad musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad musyarakah. Yang kesembilan, kapan berakhirnya akad musyarakah? Akad musyarakah ini akan berakhir apabila salah seorang dari mitra menghentikan akad, salah seorang dari mitra hilang akal atau meninggal dunia, modal dari musyarakah habis ataupun hilang. Jika salah seorang mitra keluar dari kemitraan, baik dengan cara mengundurkan diri, meninggal dunia, ataupun hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah ini berawal dari kesepakatan dengan tujuan untuk bekerja sama, dan setiap mitra mewakili mitra yang lainnya dalam kegiatan operasional usaha. Dengan tidak ada lagi salah seorang mitra, hal ini berarti hubungan perwakilan juga dianggap sudah tidak ada lagi. Yang selanjutnya, bagaimana merestrukturisasi musyarakah mutanakisoh? Pembiayaan dalam bentuk musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan kembali. Yang kedua, persyaratan kembali. Yang ketiga, penataan kembali. Yang keempat, penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Dan yang kelima, penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi penyetaraan modal sementara. Yang ke-11 itu, apa saja kelebihan dan kekurangan musyarakah mutanakisah? Kelebihannya itu, kedua belah pihak memiliki hak kepemilikan. Kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari aset yang memiliki profit. Tidak terpengaruh suku bunga bank konvensional. Kedua belah pihak bekerja sama dalam menentukan harga aset jika disewakan. Sedangkan kekurangannya itu adanya pembebanan seperti pajak atau pada saat transaksi, dan pembayaran bagi nasabah terasa berat pada tahun pertama. Yang selanjutnya, sebutkan rukun dari musyarakah mutanakisoh. Yang pertama, syarik. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah atau musyarakah. Yang kedua, hisbah. Hisbah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah.
yang bersifat musya. Dan yang ketiga itu musya. Musya itu adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah. Miliki bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Apakah dalam musyarakah berlaku prinsip profit dan loss sharing? Jawabannya iya. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian di dalam akadnya tersebut. Sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah, yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung atau berbagi resiko. Apakah diperbolehkan dalam akad musyarakah seorang mitra atau partner hanya memberikan modal saja tanpa bekerja? Prinsip normal dari musyarakah yaitu bahwa setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Tetapi para mitra dapat juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lainnya tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah tersebut, namun setiap pembagian keuntungan harus sesuai dengan kesepakatan. Ini yang disebut dengan mitra pasif, yaitu hanya memberikan modal, tapi yang menjalankan usahanya itu yang pengelola usaha itu, yang mitra aktifnya tersebut. Bagaimana mitra aktif dalam menyajikan musyarakah dalam laporan keuangan? Mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, aset musyarakah kas atau aset non-kas yang diterima dari mitra pasif. Yang kedua, dana musyarakah disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif. Dan selisih penilaian aset musyarakah bila disajikan sebagai ansurekuitas. Tadi merupakan penjelasan dari kelompok A mengenai akad musyarakah dalam beberapa soal beserta jawabannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.